Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Coba yang lagi nonton live classes Ayo Belajar, mana suaranya? Angkat jempol kakinya. Oh, nggak bisa Kak Fia, angkat jempol kakinya juga nggak kelihatan. Oke, terus gimana caranya nih kita bisa interaksi? Coba Sobat Belajar yang udah nonton live classes Ayo Belajar, boleh banget nih nanti Sobat Belajar screen capture, nanti di post IG ke IG Ayo Belajar, ya kan? Jadi membuktikan deh kalau misalnya kita nih lagi berinteraksi, oke? Karena sekalian kita juga kenalan nih sama Sobat Belajar di rumah, siapa sih emang penonton setia kita ini? Ada nggak yang setia? Apa setia-setiaan nih setiap tikungan ada? Halo, jangan kayak gitu dong. Oke, Sobat Belajar, karena Sobat Belajar ada yang setia, ada yang enggak, gimana caranya nih? Biar bikin Sobat Belajar tetap setia, stay tune di live class Ayo Belajar. Kak Fia cuma akan bilang satu hal, bahwa sekarang itu kita sedang ada di era online, era modernisasi, pokoknya semuanya serba online. So, apapun informasi, itu pasti kita carinya online. Berarti sumbernya kebanyakan online. Terus gimana caranya nih Kak Fia? Kita tahu yang mana kredibel, yang mana tidak kredibel. Kak Fia kasih tips and trick ya, agar kita bisa tahu sumber mana yang kredibel dan sumber mana yang tidak kredibel. Yang pertama adalah dari tanggal postingannya. Nah, Sobat Belajar, ketika kita lihat nih tanggal postingannya, misalnya tanggalnya itu dia kurang lebih 3-6 bulan ke belakang. It's okay, maksimal 1 tahun. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, 2-3 tahun, apalagi 5 tahun ke belakang, wah, bisa jadi sudah banyak sekali ya informasi yang berubah. Jadi bukan tidak kredibel, tapi lebih ke arah tidak update. Karena kita nih sekarang lagi ada di zaman modernisasi yang banyak banget peristiwa-peristiwa yang dinamis, perubahan-perubahan yang dinamis, ya kan, banyak banget hal-hal yang cepet banget berubah. So, apalagi kalau misalnya kita mau cari sumber, pasti harus cari yang paling update dong. Nah, ketika kita cari yang paling update, berarti ya kalau Kak Fia pribadi bilang bahwa 3-6 bulan itu sudah bisa kita bilang itu adalah tanggal yang paling update gitu ya. Misalnya kalau kita ada di bulan Juni gitu ya, 3 bulan ke belakangnya berarti April, Juni, Juli. Nah, minimal di April lah informasi tersebut diterbitkan secara online seperti itu. Tapi pastinya di tahun yang sama ya, oke? Nah, terus apalagi nih Kak tips yang kedua selain dari tanggal update-nya, yaitu adalah sumber-sumber yang digunakan. Kalau misalnya Sobat Belajar lihat artikel yang ada di berita-berita online ya, biasanya itu sumbernya 2, yaitu dari pendapat ahli dan juga dari buku-buku. Nah, Sobat Belajar bisa lihat nih, kan kalau misalnya sumber-sumber dari pendapat ahli bisa kita lihat ya, ahlinya itu siapa? Biasanya kan juga ditaruh ya di situ jabatannya sebagai apa. Nah, kira-kira jabatannya kredibel nggak nih? Linear nggak nih? Sama persis nggak nih? Kira-kira sejalan nggak ya ahlinya sama pendapat yang dikeluarkan dan juga artikel yang diterbitkan. Temanya tentang apa? Siapa yang mengeluarkan ahlinya? Terus pendapatnya tentang apa? Itu juga harus dilihat Sobat Belajar. Kredibel atau enggaknya. Kalau misalnya dia linear antara ketiga hal ini, bisa dibilang itu adalah sumber yang kredibel. Nah, kalau misalnya buku, kita tahunya kredibel dari mana? Kalau misalnya kita membuat suatu karya ilmiah, pasti buku yang digunakan itu minimal lamanya 5 tahun. Jadi minimal buku yang kita gunakan itu paling tua ya. Paling tua itu dia umurnya 5 tahun seperti itu. Jadi kita kan bisa lihat kalau misalnya ada kutipan dari buku di suatu artikel, itu ada tahunnya kan, setelah nama citasinya itu kita lihat ya, ada nama dan juga tahunnya. Kalau misalnya tahunnya itu sudah lebih dari 5 tahun, ya kira-kira aja Sobat Belajar berarti kan tidak update ya, karena kan dia sudah 5 tahun ke belakang nih, sudah banyak perubahan ya kan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, tadi Kak Fia sudah kasih tips and trick bagaimana nih caranya kita mencari sumber online yang kredibel. Jadi sekarang Sobat Belajar wajib banget ya untuk memilah-milih sumber online, karena semuanya kita belajar dari online.
PJJ kita dari online, sumber-sumber tugas pun kita carinya secara online, ya kan? Kalau mau ngerjain tugas pun kita kirim secara online, pasti kebanyakan Sobat Belajar juga mengambil sumbernya dari online. Tapi nggak sembarang dong yang pastinya seperti tadi Kavia sudah bilang, wajib banget untuk Sobat Belajar memilah-milih sumber agar jawaban yang diberikan oleh Sobat Belajar pada tugas-tugas Sobat Belajar nih, itu kredibel dan juga tepat, agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, karena sekarang kita lagi ngomongin tentang sumber-sumber online kredibel nih, pastinya nggak akan jauh-jauh dari video-video pembelajaran, ya kan? Sudah banyak banget ya Sobat Belajar video pembelajaran yang bisa Sobat Belajar akses nih. Tapi yang pastinya Sobat Belajar harus lihat nih, dari setiap video pembelajaran tersebut, itu yang mana yang kredibel. Terus kira-kira video pembelajaran yang mana nih yang bisa memberikan informasi yang tidak bisa Sobat Belajar dapatkan dari buku pelajaran ataupun literatur-literatur yang ada di buku. Karena banyak sekali ya informasi yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan di buku karena terkait dengan teori dan juga batasan teorinya. Jadi kita harus cari di artikel ataupun kita cari dari jurnal-jurnal update yang terbaru, jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru. Terus kalau misalnya Sobat Belajar masih ngerasa agak kesulitan dalam memahami jurnal, itu Sobat Belajar bisa akalin ya dengan nonton video pembelajaran. Karena yang pastinya tutor-tutor pada Live Classes Ayo Belajar itu update banget pengetahuannya dan juga update banget tentang penelitian. Jadi Kavia saranin Sobat Belajar tonton Live Classes Ayo Belajar dan gak sia-siain waktunya untuk nonton 30 menit, untuk nonton 45 menit ke depan ya, karena ini UTBK. Pokoknya nggak akan sia-sia deh Sobat Belajar ngabisin 45 menit waktunya untuk pantengin Kavia cuap-cuap di depan kamera. Oke, nah Kavia udah kasih bocoran nih tadi kalau kita mau bahas tentang UTBK. So, hari ini Kavia sudah muncul depan kamera, jadi udah tahu dong UTBK-nya UTBK tentang apa? Ya, betul banget, UTBK tentang biologi. Yang hari ini kita akan bahas adalah pembahasan soal UTBK pada subbab pada bab enzim dan metabolisme. Kayaknya kalau udah dengar enzim dan metabolisme tuh, Kak, itu bukannya runyem banget ya, itu bukannya yang prosesnya ribet banget ya. Betul, gak salah. Yang pertama adalah kalau misalnya kita ngomongin enzim dan metabolisme adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya kan? Tapi keduanya sangat amat berpengaruh, bukan sangat amat berpengaruh ya, tapi mereka adalah juru kunci, kalau Kak Fia bisa bilang, juru kunci dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau nggak ada dua-duanya, kita nggak bisa menjalani aktivitas kita. Nah, sekarang kita lihat, kita start ya Sobat Belajar dari kuis yang pertama. Oke, semuanya fokus di depan kamera. Udah fokus? Udah fokus? Kalau udah fokus, kita mulai soal nomor 1. Kita lihat, produksi reaksi terang yang digunakan untuk menggerakkan reaksi gelap fotosintesis adalah... Oke, Kavia udah sering bilang ya bahwa ketika kita mengerjakan soal UTBK, kita harus tahu keyword dari soalnya. Apa sih yang ditanyain soalnya? Kalau soalnya dia panjang, itu kita harus cari keywordnya untuk mempersingkat waktu agar soalnya agar tidak wasting time nih, kayak masih banyak nih soal susah yang lainnya yang harus kita lihat. Oke, dan juga Sobat Belajar nggak ngejelimet mikirnya. Oke, kita lihat ya. Intinya, keyword pertama adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Oke? Reaksi dalam dan reaksi gelap ini adanya di proses fotosintesis. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi terang ini menghasilkan apa sih yang mempengaruhi reaksi gelap? Oke? Masih ingat gak? Apa bedanya reaksi terang dan reaksi gelap? Oke? Utamanya adalah reaksi terang itu ya reaksi yang membutuhkan gelombang sinar matahari. Tapi kalau misalnya reaksi gelap itu tidak membutuhkan gelombang sinar matahari, ya. Nah, kira-kira ketika reaksi terang, apa sih yang dihasilkan? Nah, kalau misalnya untuk menggerakkan suatu sistem, apa sih yang dibutuhkan? Yang pastinya adalah energi. Oke? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Oke? Nah, terus apalagi nih yang diperlukan oleh reaksi gelap dan yang dihasilkan dari reaksi
terang. Yang mana ya jawabannya? Yang mana? Oke, yang pertama kita udah dapat ya, ATP. Terus yang kedua apa lagi? Coba kita lihat dari optionnya. Kedua adalah CO2, NADPH, dan C6H12O6. Oke, kalau misalnya reaksi terang, dia kan berarti ada reaksi pemecahan air ya, hidrolisis. Nah, kemudian nanti ada proses siklik dan asiklik, ya kan? Nah, kalau misalnya di reaksi terang kira-kira apa aja sih hasilnya? Yang pasti adalah ATP, NADPH, dan apa? Enggak dong, CO2 itu dihasilkannya dari manusia. Jadi I1 dan 3. Oke? Karena nomor 2 itu berasal dari mana? Dari hewan dan juga manusia. Oke? Tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan CO2. Ya, jadi CO2-nya itu dia berasal dari makhluk lain dan diikat di atmosfer. Kemudian C6H12O6 atau glukosa itu dihasilkan dari reaksi gelap ya. Justru jadi di reaksi terang itu justru hanya menghasilkan ATP dan NADPH, yaitu energi yang dibutuhkan oleh reaksi fotosintesis. Jadi jawabannya apa ya Sobat Belajar kalau nomor 1 dan 3 itu benar pernyataannya? Jawabannya adalah C. Oke, C ya. Kavia kasih tanda kotak. Oke, Sobat Belajar, Kavia udah kasih keywordnya di sini. Sobat Belajar boleh screenshot dulu sebelum Kavia slide ke pembahasannya. Kavia kasih waktu 5 detik ya. Kavia all frame dulu. Oke, semuanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, semuanya sudah screenshot? Kalau semuanya sudah screenshot, kita next ke pembahasannya. Oke, Sobat Belajar, kita bahas dulu ya tentang reaksi terang dan juga reaksi gelap. Oke, kita mulai dari yang di sini ya. Reaksi terang itu kan dia membutuhkan, tadi Kavia bilang, gelombang sinar matahari. Ya, ada yang 670 dan 780. Nah, di sini yang dipecah oleh gelombang ini siapa? Yaitu adalah H2O. Ya kan, makanya dia menghasilkan oksigen dan juga H2. Nah, reaksi terang ini dia terjadinya di mana ya? Terjadinya di mana? Masih ingat nggak? Terjadinya di mana? Di bagian mananya plus tidak nih? Terjadinya itu di mana? Di mana hatimu senang? Di mana? Di grana. Oke, menghasilkan O2. Nah, kemudian menghasilkan O2, NADPH, dan ATP. Nih, NADPH dan ATP. Kemudian, NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itu akan digunakan nih oleh siklus gelap. Pengecualian CO2-nya yang didapatkan dari hewan dan juga manusia dari hasil ekspirasi. Nah, CO2 ini akan difiksasi atau diikat oleh RUBP nanti di siklus Calvin. Nah, nanti di siklus Calvin itu akan menghasilkan yang namanya C6H12O6 atau glukosa. Jadi glukosa itu dia baru dihasilkannya di siklus Calvin, bukan di siklus terang beserta ATP-nya lagi. Oke, Sobat Belajar, seperti itu ya pembahasan dari tadi. Yang dibutuhkan dari reaksi gelap yang berasal dari reaksi terang yaitu adalah ATP dan NADPH. Jadi keduanya ini tidak bisa saling berjauhan nih. Karena apa? Siklus terang itu nantinya akan memberikan energinya pada siklus gelap dan siklus gelap juga membutuhkan energi dari siklus terang. Oke? Seperti itu ya, Sobat Belajar. Nah, sekarang kita next ke pertanyaan kedua. Kita lihat ya. Polisakarida, lipid, dan protein itu memiliki persamaan. Apa sih persamaannya? Kita lihat ya. Nomor 1, disintesis sebagai hasil dari pembentukan ikatan peptid antara monomer. Yang kedua, dipecah menjadi monomer oleh reaksi hidrolisis. Yang ketiga adalah didekomposisi menjadi subunit. Nah, kita lihat di sini. Keywordnya itu apa? Pertama ada zat-zat makan ya, polisakarida, lipid, dan protein. Ya kan, polisakarida itu adalah karbohidrat, ya kan? Lipid
lemak, dan juga protein, ya kan? Nah, ketiganya ini kan sebenarnya berasal dari monomer-monomer kan. Kalau misalnya polisakarida itu bisa dari glukosa, fruktosa, ya kan? Dan galaktosa, fruktosa, sukrosa, dan galaktosa. Kalau lipid berasalnya dari trigliserida, ya kan? Dan gliserol plus asam lemak, bisa dari ketiga itu. Dan protein berasal dari asam-asam amino, ya kan? Ada 20 macam asam amino yang nantinya akan membentuk rangkaian panjang dari polipeptida dan akan menjadi protein yang kita kenal. Oke, nah apa sih persamaannya? Tadi Kak Fir sudah bilang ya bahwa ketiganya itu sebenarnya berasal dari monomer. Oke, kita lihat. Nah, tapi yang punya ikatan peptid itu hanya protein. Oke. Nah, kemudian dipecah menjadi monomer. Betul ya? Dan kemudian didekomposisi menjadi subunit. Nah, mereka akan didekomposisi atau dipecah lagi menjadi subunit. Betul ya? Karena kan nanti akan menjadi subunit, nanti akan menjadi monomer lagi. Oke? Seperti itu ya. Jadi peptid hanya ada di protein. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Yang mana ya? A, B, C, atau D? Kira-kira yang mana? Yang mana, ayo? Yang mana? Yang mana? Kavia belum dengar. Yang mana? Nah, oke, jawaban adalah Eko C. Jawaban iya benar-benar C. Oke. Nah, ini ya. Oke, jawaban adalah C. Kenapa C? Tadi Kavia bilang bahwa semua dari ketiganya, protein, karbohidrat, polisakarida, dan lemak, itu nantinya akan dipecah menjadi masing-masing monomernya, yaitu protein menjadi asam amino, kemudian karbohidrat menjadi glukosa atau fruktosa, galaktosa, ya kan? Lemak itu menjadi asam lemak, gitu kan. Nah, kemudian nantinya asam amino, glukosa ataupun asam lemak nanti akan membentuk suatu rangkaian yang nantinya itu akan membentuk kembali protein, karbohidrat, dan lemak. Oke, seperti itu ya semuanya. Jadi ketika ada suatu zat makanan, itu dia akan menjadi suatu kompleks makanan. Ya, jadi terdiri dari banyak sekali monomer. Tapi kalau misalnya akan dipecah, mereka akan kembali lagi menjadi monomer. Kalau mau jadi kalau menjadi protein, karbohidrat, dan lemak, ya mereka akan disusun kembali dari monomer. Oke, seperti itu ya. Jadi kayak cuma disusun, dipecah lagi. Oke, sahabat belajar, seperti itu ya. Persamaan dari polisakarida, kemudian protein, dan juga lipid. Sekarang kita bahas yang ketiga. Kita lihat nih. Nah, buah nanas memiliki rasa yang segar nih dan dapat dimakan secara langsung. Tapi ternyata nanas juga bisa dimanfaatkan untuk memasak, seperti merebus daging. Hal tersebut dilakukan karena, jadi sobat belajar, kadang-kadang kalau misalnya ada nggak koki sih, kadang-kadang ada ibu-ibu nih, mama-mama nih, yang kalau misalnya masak daging, itu menggunakan nanas. Tapi sebenarnya ketika daging dicampur nanas itu tujuannya untuk apa sih? Apakah untuk menambah rasa? Apakah untuk memperkaya rasa? Apakah ada tujuan lainnya? Nah, kita lihat nih. Jawabannya apa? A. Buah nanas mengandung enzim yang dapat memutus ikatan peptid pada protein daging. B. Buah nanas mengandung zat pelunak sehingga daging mudah empuk. C. Buah nanas membantu merusak protein pada daging sehingga daging mudah empuk. D. Buah nanas mempercepat air mendidih sehingga daging cepat empuk. Dan E. Buah nanas merusak nutrisi pada daging sehingga daging cepat empuk. Oke, seperti biasa ketika kita membaca soal yang panjang, apalagi soal UTBK, wajib sekali untuk menemukan keyword. Apa keywordnya? Nah, di sini adalah keywordnya, nanas dimanfaatkan untuk memasak, yaitu untuk merebus daging. Jadi hubungannya antara pencampuran nanas sama daging nih apa? Big question kan?
Kalau misalnya kita nyampur-nyampur makanan tuh buat apa sih? Biasanya untuk memperkaya rasa kan. Tapi lain halnya dengan nanas dan juga daging. Nanas ini ketika dicampur oleh daging, itu dia tidak memiliki tujuan untuk memperkaya rasa. Lalu untuk apa? Exactly, pastinya nanas ini itu ditaruh bersama daging ketika proses pengungkepan istilahnya. Apa ya kira-kira? Sobat Belajar ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, jangan segan-segan untuk coba komen di platform kita, di komen kita. Coba jawab. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa? Mungkin sudah ada yang pernah bantu mamanya masak daging di rumah, terus ngeliat, kok mama ini sih campur daging sama nanas, itu kan bukan combo yang ini ya, bukan combo yang biasa gitu kan, kecuali mungkin nanasnya dijadiin sambal, iya kan, sambal nanas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya langsung dicampur di dagingnya, kira-kira buat apa ya? Buat apa ya? Kalau misalnya dari opsi yang kita lihat dari A, B, C, dan E, itu sebenarnya tujuannya adalah kebanyakan untuk melunakan daging, ya kan? Nah, kata kuncinya adalah pelunakan daging oleh nanas. Nah, daging ini dia sebenarnya terdiri dari apa sih Sobat Belajar? Masih inget gak daging ini terdiri dari apa? Apa sih komponen utama dari daging? Kira-kira apa ya? Nah, masih inget gak? Masih inget gak? Oke, daging ini dia komponen utamanya adalah protein. Daging komponennya adalah protein. Oke. Nah, berarti kalau berarti karena penyusun utamanya adalah protein, apa monomer-monomer dari protein? Yaitu adalah asam amino. Oke. Nah, di mana asam amino ini yang terdiri dari 20 asam amino ini kan akan membentuk suatu rangkaian. Ya kan, rangkaian yang banyak sekali yang mungkin terdiri dari berpuluh-puluh juta asam amino dan akhirnya membentuk protein, di mana protein ini akan membentuk daging. Oke. Kuncinya adalah asam amino ini dia sebenarnya tersusun. Jadi ikatan antar asam amino ini dia sebenarnya apa sih? Ikatan apa sih yang mengikat antar asam amino ini? Tadi kayaknya Kavia udah ngomong deh. Apa sih ikatan yang ada di antara asam amino pada soal sebelumnya? Masih ingat gak Sobat Belajar? Apa ikatan yang ada di antara asam amino? Apa ya? Yaitu adalah ikatan peptid. Nah, kalau misalnya, misalnya Sobat Belajar punya manik-manik. Kalau misalnya tali manik-manik itu kita gunting, kira-kira apa? Manik-maniknya akan bubar kan? Nah, sebenarnya sama halnya seperti nanas ini. Jadi nanas ini dia fungsinya untuk mengempukkan daging. Nah, daging terdiri dari protein. Kalau misalnya daging itu empuk karena dikasih nanas, kira-kira penyebabnya apa ya? Clue-nya adalah tadi, yaitu adalah pemutusan ikatan. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Nah, kita lihat ya, A, B, C, atau D. Nah, siapa nih yang lebih menjurus ke memutus ikatan? Oke, kita lihat ya. Yang A itu dia bilangnya untuk memutus ikatan peptid. Oke, bisa kita jadikan option pertama ya. Nah, kalau yang B mengandung zat pelunak, bukan. Buah nanas membantu merusak protein, nah, daging mudah empuk. Jadi, dari A, B, C, D, E yang menjurus atau yang menggambarkan adanya perusakan ikatan karena nanas ini adalah A. Adalah jawaban A. Oke, jadi Sobat Belajar, kalau misalnya di di UTBK itu memang kan jawabannya adalah yang tepat di antara yang tepat gitu. Jadi ada yang lebih tepat di antara yang tepat, yang lebih benar di antara yang benar. Jadi jawabannya itu jarang ada yang terlalu salah atau terlalu melenceng jauh. Yang ada adalah jawabannya itu hanya sedikit lebih luas atau sedikit lebih general gitu loh.
Kalau misal biasanya jawaban UTBK itu dia mendetail. Siapa nih yang paling detail di antara yang detail? Nah, itu biasanya jawabannya. Seperti itu ya, dan pasti detailnya itu benar juga. Makanya kalau sobat belajar dari sini A, B, C, D, dan E, itu kan jawabannya dia sebenarnya hampir sama semua. Tapi yang lebih tepat adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi nanas pada proses pembuatan proses pembuatan olahan daging, itu dia fungsinya adalah untuk memutus ikatan peptida. Nah, siapa sih yang menjadi tersangka dalam pemutusan ikatan peptida? Pelakunya adalah cingjedet, enzim bromelain pada nanas. Jadi enzim bromelain pada nanas ini dia berfungsi untuk memutus ikatan peptida, memutus ikatan peptida pada protein. Jadi kalau misalnya ikatannya dia sudah terlepas, otomatis dagingnya nggak akan sekeras itu kan, karena kan dia ikatannya sudah lepas kemana-mana, ya kan? Sama seperti ketika kalung kita masih utuh sama sudah kita gunting tali-tali penyambungnya, pasti kan dia akan buyar kemana-mana. Oke, seperti itu ya. Jadi nanas itu dicampur sama daging bukan karena untuk menambah rasa, tapi untuk mengempukkan struktur daging. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang kalau misalnya mau masak, boleh nih pakai tips yang ini untuk menggunakan nanas dalam proses pengempukan daging. Oke, sahabat belajar, ilmu baru lagi. Kita lihat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Seperti apa kira-kira? Yuk kita lihat. Nah, manakah pernyataan yang salah mengenai siklus Calvin? Siklus Calvin nih, siklus yang mana sih? Siklus yang mana ya? Siklus yang bagian mana ya? Oke, Kavia kasih clue. Siklus Calvin itu dia adanya di fotosintesis. Kak, berarti antara siklus terang sama siklus gelap dong. Berarti yang mana tuh? Yang gelap apa yang terang ya siklus Calvin? Yang mana ya? Kira-kira yang mana? Ada nggak sih siklus atau proses di fotosintesis yang punya nama lain? Apa ya? Siapa? Oke, siklus Calvin itu adalah nama lain dari siklus gelap. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang salah mengenai siklus Calvin tuh yang mana sih? Kita udah tahu ya. Jadi, keywordnya itu adalah siklus Calvin. Yang ditanya adalah pernyataan yang salah. Jadi sesuatu yang salah mengenai siklus Calvin. Ingat-ingat lagi ya, siklus gelap itu tadi apa, kemudian apa yang dibutuhkan, dan apa hasilnya. Oke, kalau yang tadi kita sudah pelajari, siklus Calvin itu butuh ATP dan NADPH dari siklus terang. Kemudian dia membutuhkan CO2 dari atmosfer yang akan diikat oleh RUBP pada proses fiksasi. Kemudian akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa di akhir. Oke, dan biasanya terjadinya tanpa adanya gelombang cahaya matahari. Oke, makanya biasanya ya, bukan selalu terjadi, tapi biasanya terjadinya di malam hari karena ada juga tanaman yang siklus Calvinnya di siang hari. Oke, kita lihat ya. Yang mana sih yang salah? A. Berlangsung di sel mesofil pada tanaman C3. Tanaman C3. Kapas, kacang. Kapas sama kacang kalau misalnya siklus Calvin jadi mesofil atau di mana ya? Betul. Tanaman C3 yaitu contohnya adalah kapas dan juga kacang, itu C3-nya terjadi di mesofil. So, ini betul. Kemudian yang B, keberjalanannya bergantung pada reaksi terang. Kira-kira gimana nih? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Oke, bergantung ya, karena kan tadi ATP-nya dan juga NADPH-nya jadi reaksi terang. Kemudian berlangsung di sel mesofil pada tanaman CAM. Nah, di tanaman CAM, tanaman apa sih? Tanaman apa? Tanaman, coba tanaman CAM, contohnya siapa? Kaktus dan juga nanas.
Nah, kaktus sama nanas, kira-kira siklus Calvin-nya itu dia berlangsungnya di sel mesofil bukan ya? Nah, berlangsungnya di sel mesofil. Karena tanaman C4, nah baru nih tanaman C4 itu dia berlangsungnya di seludang pembuluh. Nah, siklus Calvin-nya menghasilkan glukosa sebagai produk akhir. Tapi nggak cuma glukosa ya, karena ada ATP juga dan juga ada H2O. So, jawaban yang kurang tepat. Oke, Kavia ulangin lagi ya. Di UTBK itu jawabannya adalah yang tepat di antara yang tepat. Jadi yang lebih tepat di antara yang tepat gitu. Yang lebih detail di antara yang detail. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya sobat belajar lihat perasaannya Kak, A, B, C, D, dan E itu sama semua jawabannya. Maksud aku ya dia hampir benar semua. Nah inilah jebakan dari UTBK. Jawabannya hampir benar semua, tapi ada yang lebih benar. Makanya harus dicermatin. Makanya Kavia bilang, ketika kita mengerjakan UTBK, itu wajib banget yang pertama dicari adalah keywordnya. Kenapa? Karena kita harus ngeliatin jawabannya nih, A, B, C, D, dan E ini yang mana yang lebih tepat. Jadi kita akan lebih banyak fokus di jawabannya dibandingnya sama soalnya. Ya kan? Nah makanya sobat belajar jangan terlalu lama baca soalnya. Cari aja keywordnya. Apa yang dibutuhkan? Apa intinya? Oh intinya gini. Keywordnya ini. Nah, berarti baru tuh lihat jawabannya dari A, B, C, D, dan E. Siapa yang lebih tepat? Karena kembali lagi ini soal UTBK bukan soal ulangan biasa. Oke, jadi yang lebih tepat di antara yang tepat. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau di sini jawabannya adalah E, menghasilkan glukosa sebagai produk akhir, tapi tidak hanya glukosa. Oke, masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat nih, sobat belajar. Oke, ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Ya, sobat belajar boleh screenshot dulu karena Kavia habis ini mau bahas nih soal nomor 4. Kavia out frame dulu. Ya, di sini ya. Sobat belajar boleh screenshot dulu, Kavia kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah screenshot. Sekarang Kavia lihat pembahasannya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, pertama ini adalah siklus Calvin. Oke, seperti tadi Kavia bilang bahwa di sini akan ada yang namanya fiksasi, yaitu dia pengikatan CO2 oleh rubisco atau RUBP. Ya. Nah, kemudian nanti ada fase kedua yaitu adalah reduction, yaitu pemutusan rantai nih, gitu. Pemutusan rantai dari 6 nih, 6 bifosfogliserat jadi 3 fosfat, gitu. Nanti baru yang terakhir adalah regeneration of CO2 acceptor. Jadi nanti RUBP-nya dibikin lagi, gitu. Karena RUBP ini dia istilahnya sekali pakai. Jadi kalau misalnya dia udah mengikat satu CO2 lagi ya, dia mengikat satu CO2, ini nggak akan bisa dipakai lagi untuk mengikat CO2 selanjutnya. Makanya dia harus di regeneration. Oke. Nah, kemudian tadi nih kan ada tumbuhan C3, C4, CAM. Ya kan? Tumbuhan C3 itu contohnya adalah kapas dan juga kacang. Kalau misalnya C4 itu tebu gitu. Kalau CAM itu adalah kaktus dan juga nanas. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya bahwa tumbuhan C3 ini dia siklus Calvin-nya itu terjadinya di mesofil. Oke. Kemudian C4 itu siklus Calvin-nya terjadi di seludang pembuluh. Kavia ngomong aja tipe. Oke. Dan sobat belajar bisa lihat ya, dan di sini tumbuhan CAM itu dia siklus Calvin-nya terjadinya sama seperti C3 yaitu di mesofil, tapi dia terjadinya di siang hari. Makanya tadi Kavia sempat klaim ya di awal bahwa siklus Calvin itu tidak selalu terjadi di malam hari, tapi dia bisa terjadi di siang hari. Makanya tadi Kavia bilang bahwa kebanyakan memang siklus Calvin itu tidak membutuhkan cahaya matahari. Jadi kalau misalnya ada cahaya matahari ya, it's okay kan dia juga nggak butuh gitu.
Nah, contohnya seperti tanaman caimin dia siklus kafeinnya ada di siang hari dan terjadi di mana? Di mesofil. Jadi kebanyakan siklus kafeinnya terjadi di mesofil. Hanya tanaman C4 yaitu tebu itu dia siklus kafeinnya ada di seludang pembuluh. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan ke-5. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim. Nah, berarti kata kuncinya apa? Inhibitor non-kompetitif. Kalau misalnya kita ngomongin inhibitor non-kompetitif pada enzim, apa sih kata kunci pertama yang harus keluar? Apa, sobat belajar, kira-kira? Apa ya, Kavia? Hayo, jangan pada pikun, ya. Ini pelajaran kelas 12 nih. Jangan pada pikun. Masih muda, ya, jangan pada pikun, oke? Inhibitor non-kompetitif itu berarti dia adalah inhibitor yang tidak menempel di sisi aktif, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak menempel di sisi aktif, lalu bagaimana caranya dia bisa merusak enzim? Nah, kalau misalnya non-kompetitif, karena dia tidak kompetitif, dia main belakang nih. Dia menusuk dari belakang. Kenapa? Karena dia akan menempel pada bagian lain dan akan mengubah sisi aktifnya. Nah, dia nggak akan menempel di sisi aktif, tapi dia justru akan mengubah sisi aktif agar tidak mengenali substrat yang seharusnya gitu. Jadi makanya tadi Kavia bilang bahwa inhibitor non-kompetitif ini dia adalah rubah. Asik. Dia nih main belakang nih, ya kan? Dia rubah nih. Jadi dia gak bisa ngerasa kayak aku gak bisa berkompetisi. Akhirnya dia main belakang. Dia main belakang. Oke, aku rubah kamu biar gak bisa gitu. Biar gak bisa berikatan dengan substrat yang seharusnya gitu. Jadi hati-hati nih kalau misalnya ada yang suka mempengaruhi teman-temannya. Jangan-jangan kamu termasuk salah satu inhibitor non-kompetitif kayak enzim. Oke? Nah, sekarang karena kita sudah tahu nih keywordnya dari inhibitor non-kompetitif, berarti kita bisa lihat ya jawaban yang paling tepat di antara yang tepat. Kita mulai dari yang A, yaitu adalah melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Oke, sama ya seperti keywordnya, kita tandain dulu. B, melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim. Nah, kalau misalnya dia menempel pada substrat dan menghalangi kerja enzim, berarti dia berkompetisi ya dengan substrat tersebut. Jadi bukan. Menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. Nah, berarti yang ini inhibitornya justru berkompetisi juga dengan substrat. So, C bukan. D, melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Nah, kita lihat lagi. Dia melekatnya pada bukan sisi aktif tapi mengubah sisi aktif. Main belakang ya. Kita tandain dulu. E, mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Ya justru sisi aktif, karena sisi aktifnya sudah ditempeli dengan yang lain, ya dia malah jadinya nggak bisa bekerja. Jadi bukan ini ya. Nah, kandidat kita ada dua, yaitu A dan D. A melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif. D melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Jadi, yang mana jawabannya? Tadi keywordnya dia adalah tidak menempel pada sisi aktifnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jawabannya adalah D ya, sobat belajar. Oke, kita udah tahu jawabannya. Berarti sobat belajar bisa screenshot dulu karena Kavia habis ini mau buka pembahasannya. Oke, Kavia out frame dulu. Kavia kasih 5 detik sobat belajar untuk screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Udah di screenshot? Kalau udah di screenshot, kita next ke selanjutnya. Nah, kita lihat nih. Seperti ini ya. Kira-kira gambaran dari inhibitor kompetitif dan juga non-kompetitif serta enzim yang normal. Oke, kita lihat. Di sini yang pertama ada normal binding. Jadi ikatan yang semestinya. Bukan ikatan cinta yang biasa lagi dilihatin ibu-ibu ya. Tapi ini adalah ikatan enzim dan substratnya. Oke, kalau misalnya ikatan yang seharusnya ya berarti enzim dan substratnya ini dia sudah punya kecocokan ya. Seperti teori apa? Lock and key gitu ya. Nah, kalau misalnya competitive inhibition atau
kompetitor inhibitor kompetitif, itu lihat deh, kompetitif inhibitor dia akan berantem sama substrat aslinya dan dia akan berikatan di sisi aktif. Oke, jadi keywordnya adalah yang pertama, dia kompetisi dengan substrat asli. Oke, dan dia akan menempel di sisi aktif. Di sisi aktif. Nah, kalau yang non-kompetitif seperti yang dari Kavia bilang, kalau ini kan dia fair ya, dia kompetisi nih sama substrat yang sebenarnya. Kalau yang non-kompetitif, itu dia justru akan menempel di bagian lain, istilahnya, tapi dia akan merubah sisi aktif. So, dia main belakang ya, karena dia merasa mungkin tidak bisa berkompetisi dengan substratnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita udah dapat keywordnya dari kompetitor, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif dari enzim. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi dikenali masing-masing keywordnya agar kita bisa menemukan jawaban yang valid, yang paling benar di antara yang benar. Oke, kita lihat. Pertanyaan terakhir. Tebu adalah salah satu tumbuhan nih yang bisa melakukan fotosintesis di suhu panas sekitar 35-45 derajat Celcius. Berbeda dengan tumbuhan yang umumnya sulit untuk melakukan fotosintesis pada suhu tersebut. Hal yang mendasari peristiwa tersebut adalah, coba ingat-ingat lagi. Sobat Belajar, tadi tebu itu dia tumbuhan yang mana ya? Tumbuhan CAM, C3, CAM, C3 atau C4? C4. Di mana dia akan melakukan siklus Calvin? Itu di mana? Siklus Calvin di seludang pembuluh. Oke. Nah, di seludang pembuluh ya. Nah, kenapa nih? Kok bisa seperti itu? Nah, keywordnya gitu ya. Tebu itu bisa melakukan fotosintesis pada suhu berkisar 35-45 derajat Celcius. Karena dia adalah tumbuhan C4. Nah, kita lihat nih. Udah dapat keywordnya, kita lihat jawabannya. A. CO2 difiksasi secara tidak langsung di dalam jaringan tubuh tebu. B. CO2 difiksasi di malam hari. Nah, kemudian dia melibatkan enzim Rubisco. Betul, akseptor pengikat CO2 nya RWP. Fiksasi dan proses fotosintesis terjadi di sel mesofil. Tapi yang paling tepat adalah yang A. Karena CO2 nya difiksasi secara tidak langsung di dalam jaringan tumbuhan tebu. Karena tadi ya, bahwa tebu itu dia adalah tumbuhan C4. Di mana? Nah, CO2-nya ini nanti dia akan diikat di dalam seludang pembuluh karena siklus Calvin-nya itu terjadi di seludang pembuluh. Ya kan, dan seperti yang kita tahu bahwa tebu itu kan memang dia hidupnya itu di tempat-tempat yang suhunya lebih tinggi ya. Ya seperti tadi 35-45 derajat. Kalau misalnya tumbuhan selain C3, C4, dan CAM itu memang biasanya suhunya bisa fotosintesis itu di bawah suhu tersebut. Jadi di bawah 35-45 derajat. Oke, ya itu adalah tumbuhan-tumbuhan normal. Oke, Sobat Belajar, seperti itu ya pembahasan UTBK dari enzim dan metabolisme kali ini. Kavia punya satu quote nih untuk Sobat Belajar agar tetap semangatnya, itu adalah train your mind to see good in everything. So, kalau misalnya Sobat Belajar ngerasa kayak UTBK itu terlalu susah, see the good things-nya, lihat positive side-nya dari UTBK. Apa sih yang bisa Sobat Belajar dapatkan setelah ngerjain UTBK? Biasanya taunya itu setelah kita ngerjain UTBK, baru tuh kita bisa ngerti kayak, oh ternyata banyak banget skill yang bisa kita dapat ketika kita ngerjain UTBK. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi, train your mind agar bisa melihat positive side dari semua hal. Oke, semuanya. Jadi, jangan pernah malas belajar dan jangan pernah lewatin live class Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!